Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Mohon maaf kalau agak sedikit lama gue mengupdate info atau update terbaru terkait persiapan timnas menghadapi Irak yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno besok, atau lebih tepatnya hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kenapa gue agak terlambat mengupdate karena di pesawat pulang dari London, pesawatnya terlalu dingin, ya sangat dingin banget sampai ya gua agak sedikit greges. Dan tapi kita berharap tentunya pertandingan besok tidak akan dingin, akan panas, akan seru juga. Dan oleh karena itu di kesempatan kali ini seperti yang gue bilang di awal, akan ada beberapa informasi yang gua sampaikan ke kalian. Mungkin kalian sudah dengar dan akan coba gua tambahkan dengan insight-insight tersendiri, dan juga mungkin juga ada yang belum kalian dengar mungkin ya. Kita awali dari mungkin yang paling simpel dulu, rumput ya. Dalam beberapa kesempatan gua ngelihat, dan mungkin kalian sudah melihat ya, bagaimana kondisi rumput Gelora Bung Karno ini memang sedikit atau mungkin jauh lebih baik ya kalau kita bandingkan ketika menghadapi Vietnam di tempat yang sama beberapa waktu lalu. Lebih bagus lah kelihatan ya, walaupun gua nggak ngeliat langsung. Kalau kita berharap sebagus di Eropa atau even di Qatar ya, mungkin agak susah untuk dalam waktu dekat ya. Tapi yang gua sesalkan adalah sebenarnya kenapa kalau kita teriak atau kita koar-koar gitu ya, nuntut baru ada gerakan. Mungkin ini aja ya, seharusnya cukuplah orang tertentu yang memang berkompeten di bidangnya menyampaikan unek-unek, menyampaikan masukannya, kemudian dibenahi. Karena ini kan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi hanya kepentingan supaya pertandingan yang digelar besok itu berjalan dengan bagus, mulus. Apalagi kita tahu tim nasional kita itu gaya mainnya transisinya sangat cepat. Ini kita sudah tahu semua lah, sudah diakui juga, sehingga dibutuhkan lapangan yang tentunya kualitasnya bagus, mulus ya. Makanya di Qatar kita bisa bermain bagus, ya bermain juga dengan cepat, bisa memaksimalkan game plan yang diusung oleh Sintayong. Nah itu yang pertama ya. Jadi kita berharap janganlah apa-apa gitu kalau kita teriak-teriak dulu satu Indonesia itu ngamuk baru ada gerakan. Seharusnya satu dua orang menyampaikan saja sudah cukup ya, nggak perlu bergerombol sampai harus stakeholder yang berkepentingan itu melakukan gerakan tertentu lah gitu, atau melakukan perbaikan. Nah itu. Yang kedua soal wasit, ini juga sama, mungkin kalian sudah dengar, wasit yang memimpin laga besok adalah Shaun Evans. Ini wasit yang sebagian dari kalian juga mungkin udah hafal ya, sosok ini cukup dekat dengan Indonesia. Ini wasit yang gue 3 kali langsung nonton pertandingan yang ada dianya. Pertama itu 2017, kalau nggak salah 17-18 ya, waktu di Solo. Waktu itu memimpin pertandingan antara Persib dan Persija. Kemudian juga waktu Arab lawan Uzbekistan. Nah ini juga Arab lawan, pokoknya di Khalifa International Stadium yang melibatkan tim Arab, gue lupa lawannya siapa. Dan yang juga memimpin Indonesia menghadapi Korea Selatan juga sama di Piala Asia U23 ya, waktu itu di Abdullah bin Khalifa, sama juga, dan membawa kemenangan buat Indonesia waktu itu melalui adu penalti. Jadi ya ini sekedar profiling aja ya, tapi tanpa mau ada tendensi apakah ini menguntungkan atau merugikan. Yang pasti ya kita berharap pertandingan besok dipimpin oleh beliau, oleh Shaun Evans dengan positif ya. Nah yang berikutnya soal Verdong dan Ravens. Kalian udah tahu Verdong terutama kemarin sudah selesai ya proses naturalisasinya. Seperti yang gue bilang, saat proses ini berlangsung itu gue baru aja tiba di Jakarta kemarin dan lelah banget, jadi nggak bisa ngupdate. Jadi kalian udah tahu semua. So welcome to the club, Calvin Verdong. Cuman ada satu mungkin sedikit kisah emosional atau sentimental, bahwa ternyata dia ada cerita tertentu dengan ayahnya ya. Kalau nggak salah dia nggak ketemu, atau ya ayahnya pokoknya terpisah dengan dia ya. Dan dia bilang kalau ayahnya masih ada dan melihat, dia berharap untuk menemui dia. Jadi mungkin ini juga sisi lain dari seorang Calvin Verdong. Gue berharap ya hal-hal seperti ini justru membuat dia termotivasi untuk tampil lebih baik membela tim nasional kita. Nah menurut Esko PSSI Bang Heri Sunulingga,
ya kalau kita lihat dari timeline di IG-nya yang bersangkutan bisa main besok, ya bisa dimasukkan namanya. Tapi kita tunggu aja yang pasti seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari laga melawan Tanzania, gue rasa sih di sektor kiri kita sudah oke lah, sudah aman. Ya, ada Pratama Arhan dan juga masih ada bahkan Sen Patinama yang punya sejarah mencetak gol ke gawang Irak juga di pertemuan pertama di Basrah. Ya, jadi mungkin ini sedikit bisa menjadi semacam nostalgia. Siapa tahu dia bisa mengulangi apa yang dilakukan ketika menghadapi Basrah tersebut. Dan kemarin juga lawan Tanzania juga dia mendapatkan satu peluang emas melalui tandukan ya. Mudah-mudahan dia besok bisa minimal jangan kebobolan lah. Walaupun kita tahu lawan Irak ini tidak mudah. Di prasikon pun sempat disinggung ya, satu orang bertanya, ada seorang perempuan. Jujur gue nggak ikutin preskonnya, seperti yang gue bilang ada hambatan. Tapi gue lihat dari dari streaming, jadi dia bertanya soal perbedaan peringkat antara kita dan Irak. Ya, 58 Irak ya kalau gue nggak salah, nanti koreksi kalau gue salah, dan kita 134. Ya jujur ini juga memang menunjukkan angka yang perbedaan yang cukup jauh. Ya cuman di situ ditekankan juga Sintayong punya trik-trik tertentu, punya katakanlah serum-serum tertentu untuk memotivasi para pemain untuk tidak gugup. Ya ini dalam situasi seperti ini, pengalaman Sintayong yang kita tahu pernah membawa Korea Selatan tampil di putaran final Piala Dunia walaupun gagal lolos. Kemudian juga dia sebagai pemain, tentunya ini bisa ditularkan kepada kepada Hernando Ari dan kawan-kawan ya. Nah, Jordi Amat sementara itu juga mengatakan akan optimis ya. Kemudian juga dia seperti pada umumnya sebenarnya ya, kalimatnya memang terkenal klise, tapi gua rasa ini dia mengatakannya dengan sincere, dengan tulus, bahwa ya mereka percaya 100% dengan apa yang disampaikan oleh Sintayong, game plan ya, trik-trik rencananya akan yang sudah disiapkan oleh Sintayong dalam menghadapi Irak besok. Ya salah satu persiapan ataupun katakanlah strategi ya, yaitu dengan meminta pertandingan dilangsungkan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini sudah langsung menimbulkan reaksi gimana kubu Irak mengeluhkan panasnya suhu di Jakarta. Dan kalau kalian lihat ya, sekalian kan generasi milenial atau Gen Z ya, sangat cepat dalam melihat apa-apa lewat googling. Kalian bisa lihat bagaimana suhu besok itu sekitar jam 4 sampai jam 6 itu tidak menurut prediksi ya, tidak ada yang di bawah 30. Ya siang bahkan 33, jam 1 siang itu 33 derajat, nanti jam 3 turun mungkin ke 31. Nah, jam 4 sampai jam 6 itu 30. Ya ini cukup panas, dan bukan hanya itu, humidity-nya juga tinggi. Oke, nah gue sempat berargumen dengan salah seorang orang dalam PSSI lah, gue nggak usah sebut namanya, bahwa bukannya di Arab itu panas juga. Tapi argumen dia benar ternyata, dan gue baru ngeh. Jadi memang betul di Arab ini sekarang sudah memasuki musim panas, dan sangat panas, karena kemarin pas gue transit di Doha itu juga itu luar biasa panasnya di dalam pesawat, walaupun udah ada AC-nya didinginin tetap panas ya. Makanya setelah lepas landas, karena di atas sudah dingin, akhirnya jadi dingin banget karena dia suhunya diturunin supaya pas di landasan itu tidak terlalu panas. Nah, anyway, walaupun di sana musim panas, tapi mereka cenderung justru tidak keluar waktu siang. Jadi mereka tuh budayanya tuh keluar setelah maghrib, karena matahari sudah tidak terlalu menyengat atau sudah tidak terlalu panas. Ya malah ada yang bilang, gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak tinggal di Qatar atau di Timur Tengah. Kadang-kadang mereka itu justru kerja pagi itu sampai jam 10, nanti mereka pulang, nanti lanjutin lagi malam jam 6. Karena saking panasnya, memang sangat luar biasa panasnya, 40 derajat. Jadi artinya mereka pasti sudah terbiasa dalam udara yang dingin. Di rumah dapat AC segala macam. Nah begitu ntar main, yang mana mereka baru sampai tiba kemarin, 2 hari lalu atau kemarin ya, pokoknya belum lama lah. Aklimatisasinya itu belum lama. Sementara kita kan dari tanggal 27 atau 28 kita sudah TC, jadi aklimatisasi kita sudah lebih baik. Ya meskipun memang beberapa pemain juga cukup lelah setelah menjalani satu musim yang panjang ya. Misalnya Ragnar, kemudian juga Tom Haye, Rafael Strijk dan lain sebagainya. Jadi ada plus minus dari situasi ini. Cuman memang yang coba dilakukan oleh Sintayong adalah memaksimalkan setiap keunggulan yang memang bisa diperoleh secara fair ya. Karena sekali lagi menentukan jam main itu kembali kepada PSSI. Ya walaupun ini di bawah FIFA, tapi katakanlah flavor mulai dari hal-hal kecil teman-teman ya. Cara mereka di mix zone, apakah boleh merekam atau enggak, terus mainnya jam berapa, di mana, itu
itu diserahkan kepada PSSI. Ya kecuali memang ada barrier, ada apa namanya, ada ada poin-poin yang memang nggak bisa dilanggar. Misalnya wasitnya ya pasti harus dari orang luar, nggak boleh dari negara itu. Tapi yang kalau di luar itu cara penyelenggaraan semua itu diserahkan kepada timnas. Nah, soal besok seperti apa kira-kira suasana penonton, gue nggak akan nyinggung dulu soal taktik, strategi, dan formasi. Gue akan keluarkan ini pagi besok. Gue memprediksi besok tidak akan terlalu penuh. Kenapa? Karena dari informasi yang gue dapat, tiket itu tidak terjual habis. Mungkin hanya setengah yang keisi besok. Satu, karena memang harganya cukup mahal. Ya jangan kalian samakan ya semua orang. Gue 250.000 murah kok. Ya kita lihat aja besok prediksi siapa yang benar. Yang kedua itu jam kerja. Ya tapi sekali lagi, karena memang ini permintaan dari Sintayong untuk meminta itu jam dilaksanakan jam 4 sore. Ya ini kan demi kepentingan timnas ya. Justru menurut gue ini jadi plus minus lah gitu. Jadi tiketnya dimahalin, kemudian jamnya juga dibikin jam 4 sore. Jadi pasti nggak akan terlalu penuh. Dan bahkan sistemnya itu yang gua dapat informasi, itu kalau kalian lihat seolah-olah sholat bukan sholat semua. Tapi mereka mengeluarkan biasanya 10.000 dulu. Kemudian nanti kalau 10.000-nya udah penuh, baru dikeluarkan lagi 10.000 lagi gitu. Jadi terakhir di informasi itu tidak terlalu banyak laku. Jadi prediksi gua nanti besok kita lihat ya, hanya akan keisi sekitar setengah dari kapasitas. Mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan banyak, dan mudah-mudahan juga Ultras, La Grande, Garuda Revolution, atau siapapun kalian, bahkan yang dikatakan fans wanita, menurut gue kita harus jangan membeda-bedakan, jangan merasa fans paling sejati. Ya kalau kalian ngaku fans sejati, ada yang lebih sejati lagi. Bahkan ada yang di komen gue baca, saya nonton dari zaman Rodi Pasla dan segala macam. Jadi kita biasa aja gitu loh. Kalaupun ada yang kita rasa kurang sejalan dengan norma atau etika di dalam stadion, ya ini bukan peraturan tapi norma, ya dikasih tau baik-baik gitu, nggak usah merasa yang paling hebat gitu ya. Besok gua akan nonton di, kalau gua nggak salah, Tribun Gate 11 ya, di samping VIP agak sanan dikit ya. Siapa tahu kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama gua, ayo aja santai. Gua akan di FX dulu mulai sekitar jam 12 siang untuk ngobrol-ngobrol dengan ya siapa aja kalau kalian mau mampir ya. Oke, mungkin itu udah gue bahas semua. Gue run up dulu sekali lagi. Nanti malam gue akan bikin yang gue akan keluarkan pagi-pagi, prediksi permainan besok, prediksi hasilnya berapa, dan juga line up yang kemungkinan diturunkan oleh Sintayong. Untuk sementara ini dulu. Terima kasih udah nonton dan salam sehat.